Halo anak-anak semua, adik-adik semua. Masih ingat nggak ya adik-adik ini? Terakhir itu materinya apa, Bu En? Materinya apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Ayo. Iman. Itu komuni. Oh, betul. Siapa itu? Hebat. Kita sampai pada terakhir pembinaannya adalah di bagian komuni. Nah, sekarang Ibu ulang ya supaya ingat ya. Ya. Bagian komuni dalam liturgi Ekaristi itu diawali dengan ajaan imam. Kira-kira ajaan imam apa yo? Untuk doa Bapa kami yang diawali dengan imam katakan, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Nah, terus umat apa? Umat langsung berdoa Bapa kami, ya, Bapa kami. Tapi ini ada spesialnya, Bapa kaminya itu kalau di Ekaristi tidak diakhiri dengan apa, Bu En? Tidak diakhiri dengan kata amin. Nah, nanti kenapa itu? Itu penjelasannya nanti dievaluasi terakhir. Makanya anak-anak nggak boleh lepas-lepas. Tetap di Zoom pembinaan komuni pertama ya, Bu En ya, supaya mengerti. Oh, kenapa kok nggak ada aminnya ya? Nah, setelah doa Bapa kami selesai, maka Romo yang memimpin itu melanjutkan dengan doa damai. Doa damai selesai, Romo mengambil hosti besar untuk dipecahkan. Hosti kudus yang sudah sudah diapakan? Konsekrasi. Nah, imam memecah-mecahkan, terus ada satu potongan kecil dimasukkan dalam piala. Sambil berdoa dalam hati Romonya. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberi kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Nah, setelah pemecahan hosti selesai, Romo mengajak umat dengan seruan atau nyanyian anak domba Allah. Nah, imam mengatupkan tangannya, terus kita diajak untuk seruan doa anak domba Allah. Kemudian setelah anak domba Allah selesai, imam mengambil hosti dan piala untuk diangkat dan diunjukkan, terus diperlihatkan kepada umat. Nah, saat itu jangan menunduk, tapi memandang. Seperti Bu Patricia katakan, memandang hosti dan piala yang diangkat Romo. Imam mengajak kita semua umat mengatakan gini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kadang ada imam yang menambahkan kalimat itu, tapi maknanya tetap sama. Kemudian dilanjutkan, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba Allah. Nah, terus ditunjukkan gini, kita biasanya sujud. Nah, terus kita jawab apa? Sujud jawab apa? Sujud apa? Umat menjawab apa? Tuhan, ketika ditunjukkan gini, Tuhan, Tuhan, apa yuk? Tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Menaruh hosti dan bersiap untuk membagi hosti untuk umat. Nah, saat menunggu giliran nerima gimana ya, Bu? Apakah kita boleh buka HP kesempatan? Tidak boleh ya. Waktunya kamu berdoa mempersiapkan apa? Mempersiapkan hati, tenang, hikmat, di dalam hati berdoa, Tuhan layakkan aku, atau doa, Tuhan terima kasih kalau hari ini aku boleh menerima tubuhmu sambil nunggu giliran. Setelah diizinkan oleh petugas untuk naik, kita berdiri untuk berjalan menyambut, tidak usah tolak-toleh.
Sikapnya gimana? Iya. Terus oh ada temanku di sana sambil menunggu giliran hai gitu. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita mau nyambut tubuh Kristus dengan sikap hormat. Maka nunggu dengan berjalan dengan tenang, tangan dikatupkan di depan dada, berjalan sambil melihat jalan, jangan terus pejam mata. Ya, jalan tenang sampai nunggu di depan imam atau asisten imam. Ketika asisten imam atau romo menunjukkan tubuh Kristus, jawabnya apa ya? Amin. Amin. Nah, cara menyambut tubuh Kristus, hosti itu gimana ya? Setelah di depan romo, sebelum romo begitu tubuh Kristus, tangan kiri di atas kanan. Tangan kiri di atas, tangan kiri di atas tangan kanan. Nah, terus kita memandang tubuh Kristus, amin, terus diambil, bergeser, setelah itu kembali ke tempat. Terus caranya kembali berlari atau berjalan? Berjalan dengan tenang seperti tadi. Ya, tangan terkatup, kembali ke bangku. Ya, bangku yang asal dengan tenang dan berdoa. Selesai berdoa, mengucap syukur, tetap harus tenang. Oh, aku sudah selesai ngobrol sama temanku. Buka HP. Buka HP. Enggak ya. Karena kan barusan terima tubuh Kristus loh. Masa tubuh Kristus ini diabaikan? Ya, kamu merasakan. Tuhan terima kasih. Rasakan dengan hening sambil menunggu semua selesai terima komuni. Kemudian Romo akan memulai ritus penutup. Kita sekarang belajar ritus penutup. Bu EN yang akan mengajarkan. Ayo. Oke, terima kasih Bu Fira. Ya, kita sudah bersama-sama berjalan ya dari persiapan dan ritus pembuka, liturgi Ekaristi, liturgi Sabda, sampailah kita di ritus penutup. Ya, next. Ya nih. Nah, ritus penutup ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian perayaan Ekaristi. Ya, di saat ini perayaan keselamatan hampir usai. Ritus penutup merupakan saat peralihan dari doa bersama ke kehidupan sehari-hari. Jadi ritus penutup ini merupakan ritus perpisahan. Ya. Yang perlu juga kita penting di dalam ritus penutup ini adalah kesan baik yang dapat kita peroleh selama perayaan Ekaristi ini. Kita endapkan di sini bahwa apa yang kita peroleh, kita endapkan lalu kita dapat doakan di sini. Inti pokok dari ritus penutup adalah berkat dan pengutusan. Nah, yuk kita lihat dari buku TPE, kita buka halaman 77 ya. Nah, kita bisa lihat di sini nomor 32 ada pengumuman. Jadi, setelah doa sesudah komuni berdiri lalu kita mau mendengarkan pengumuman. Nah, tapi di Gereja Roh Kudus pengumumannya diletakkan di mana adik-adik? Ada yang tahu enggak? Kalau kita bisa Di depan. Di depan, betul ya. Jadi kalau kalian mau ke gereja tidak boleh terlambat ya, supaya bisa mendengarkan pengumuman. Barangkali ada yang penting buat kalian atau buat keluarga. Nah, karena pengumuman sudah ada di depan, maka kita masuk di nomor 33, amanat pengutusan. Di sini tata geraknya duduk ya. Amanat pengutusan ini disampaikan secara singkat oleh imam. Maka kita semua harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, next. Nah, setelah itu Romo masuk ke dalam berkat penutup. Kita semua berdiri ya. Di dalam berkat penutup ini kadang imam menyanyikan, kadang imam membaca. Tuhan bersamamu, lalu dijawab. Jawab apa dia? Bersama rohmu. Terus sekali. Ya, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Berkat penutup ini merupakan bagian terpenting dari ritus penutup, ya. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang memberkati umatnya melalui imam. Jadi imam memang memberkati kita, tapi sebetulnya itu adalah Allah sendiri yang memberkati kita. Luar biasa ya, kalau kita ikut perayaan Ekaristi, ternyata Allah sendiri yang memberkati kita semua. Memberkati dengan apa, adik-adik? Dengan pengampunan, dengan kesucian, kerahiman, dan ketentraman. Ya, Allah itu ingin kita hidup dengan tentram karena Allah begitu mengasihi kita. Nah, karena itu kita harus menghasilkan buah kebaikan, kebenaran, dan rasa syukur. Ya, jadi kalau kita suka ngomel, suka marah, tidak bersyukur, itu tidak membalas kasih Tuhan. Ya, kita harus senantiasa bersyukur apapun yang telah kita terima. Gitu ya. Nah, berkat ini juga memberikan kekuatan bagi kita agar kita dapat menjadi seperti Ekaristi, menjadi roti yang dipecah dan dibagikan kepada banyak orang. Ya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 22 itu ada firman yang mengatakan jemaat diutus menjadi rejeki bagi yang lapar akan kebenaran, menjadi sukacita bagi yang berduka cita, dan menjadi segala-galanya bagi semua orang. Gitu ya. Nah, pada hari raya tertentu disemarakkan dengan berkat meriah. Nah, misalkan Natal, Paskah kemarin, berkatnya meriah, ya, berkatnya panjang. Kalau hari Minggu biasa, berkatnya sederhana, seperti yang tadi kita bacakan. Nah, apakah ada beda? Kalau Minggu biasa berkatnya sederhana, kalau Natal, Paskah berkatnya meriah, atau perayaan-perayaan lainnya. Jadi kita nggak usah ke gereja Minggu biasa, kita Natal, Paskah aja. Boleh Bu Vira? Enggak boleh ya. Berkatnya sama, ya, manfaatnya sama, porsinya sama. Berkat dari perayaan Natal, Paskah maupun berkat di hari Minggu biasa. Oke, next. Nah, ini ketika imam mengangkat tangan memberkati kita, sesungguhnya Allah sendiri yang memberkati kita. Ya, oke, next. Nah, kita masuk di dalam pengutusan. Nomor 35 halaman 80. Kita tetap berdiri, ya. Lalu di sini sama, imam bisa menyanyikan, bisa dengan membacakan. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Apa jawabnya adik-adik? Syukur kepada Allah. Ya, kita bersyukur. Ya. Oke, nah seperti tadi yang ada di Korintus itu, Kepada Allah. terus menjadi rezeki bagi yang lapar akan kebenaran. Ya, kita diutus untuk itu. Ya, maka umat yang sudah menerima anugerah Allah tadi, sudah diberkati tadi, ini diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi setelah keluar dari misa sudah nggak boleh lagi mengganggu adik, membantah orang tua, membuli teman, apalagi ya Bu Vira ya. Iya, kasihan. Nah, karena kita sudah diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Oke. Next. Nah, sekarang perarakan keluar nomor 36. Tata geraknya tetap berdiri. Nah, di sini imam mencium altar, lalu bersama seluruh umat memberi hormat kepada altar, ya. Imamnya turun ke bawah, lalu lagu mulai dikumandangkan dan bersama-sama dengan umat memberi hormat kepada altar. Ya, lalu imam dan para pelayan misa meninggalkan ruang altar dengan urutan seperti perarakan masuk. Ya, biasanya imam yang mempersembahkan misa berada di paling belakang. Nah, diiringi lagu yang sesuai. Kalau lagu Natal dengan lagu Natal, kalau lagu Paskah seperti Sabtu Suci kemarin ya, diiringi dengan lagu Haleluya, gitu ya. Lalu setelah itu umat meninggalkan gereja dengan tertib ya adik-adik ya. Pak imam keluar, boleh enggak terus kita lari Bu Vira di dalam gereja? Belum. Nah, belum selesai. Belum selesai. Iya. Karena perarakan imam itu melambangkan simbol dari Kristus sendiri. Nah, sudah selesai, baru imamnya keluar, baru kita
berdoa ya, berdoa sendiri di dalam bangku masing-masing ya. Boleh berdoa, mohon misalkan besok untuk ujian, mendoakan saudara yang sakit, teman, orang tua ya, boleh mendoakan. Nah, maka sebelum misa berakhir, adik-adik tidak boleh keluar ya, tidak boleh terus wah habis komuni langsung keluar jajan, gitu tidak boleh ya. Tunggu berkat, tunggu pengutusan sampai perarakan keluar selesai ya. Itu namanya tidak lengkap kalau tidak lengkap kata Bu Fira ya. Tidak lengkap ikut perayaan Ekaristinya. Nah, belum sempurna kalau kita tidak menerima berkat dan pengutusan. Nah, setelah kita selesai doa pribadi, kita keluar dari gereja. Umat kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan perbuatan kasih kepada sesama berkat rahmat dan kekuatan ilahi yang sudah kita terima dalam perayaan Ekaristi tadi. Nah, ketika sampai di luar, kalian bertemu, loh ini kan temanku ya yang biasanya CKP online. Nah, sekarang sudah bisa bertemu di gereja, di luar gereja. Nah, boleh maka menyapa. Kalian bisa menyapa, bisa berbagi kasih, berbagi sukacita kepada saudara seiman yang ada di gereja setelah pulang misa. Maka momen ini dapat kita jadikan kerinduan bahwa kita akan bertemu dengan saudara seiman kembali pada perayaan Ekaristi berikutnya. Bertemu dengan pelayan misa, bertemu dengan imam, dan tentu saja bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri melalui roti dan anggur yang kita santap. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita masuk review yang akan disampaikan oleh Ibu Fira lagi. Ya, next. Bersama Bu En. Yuk kita review pelajaran ya Bu En. Ya. Dari awal. Wah, adik-adik sudah belajar pengertian gereja. Kira-kira masih ingat nggak ya? Iya. Ayo. Pengertian gereja itu ada berapa? Apa pengertian gereja, adik-adik ada yang ingat? Ada 2 Kak Bu En ya. Betul. Yang satu menunjukkan fisik tempat kita beribadah. Bangunan gereja. Ya, bangunan gereja. Yang terpenting ini yang kedua. Itu yang hurufnya itu G besar. Yaitu mengartikan persekutuan semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan penyelamat kita. Yaitu kita ini tubuh Kristus. Yang kata lainnya adalah umat Allah. Bedanya ya tadi, kalau kita yang disebut persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, itu hurufnya G, walau G-nya besar, walaupun ditulis di tengah-tengah kalimat. Nah, sekalipun ditulis di tengah-tengah kalimat, kalau gereja itu tulisannya G besar, berarti menunjukkan umat Allah, bukan gedung gereja. Nah, gedung gereja itu pasti ditulis G kecil kalau ditulis di tengah-tengah kalimat. Itu bedanya. Terus next, udah tahu ya kira-kira ya? Pasti sudah ya, adik-adik ya, pintar semua. Terus itu sakramen kita itu ada 7 ya? Ya. Kira-kira adik-adik itu ingat enggak ya? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Sakramen Baptis, sakramen Tobat, sakramen Ekaristi, sakramen perkawinan, sakramen pengurapan orang sakit. Di antara 7 ini ada sakramen puncak. Ayo, sakramen puncak itu siapa? Apa ayo? Disebut apa? Sakramen yang paling puncak? Sakramen Ekaristi. Paham. Nah, sekarang Ibu satu infokan. Kita ini menerima sakramen berapa ya? 7-7-nya atau berapa ya, Bu En? Kita hanya terima 6. Loh kok 6? Ada 7 sakramen itu.
Karena yang sakramen imam. Oh, Bisa 5, bisa 6. Bisa milih mau nikah, bisa milih mau jadi romo atau suster. Pintar siapa itu? Jadi sakramen ada 2 sakramen itu sakramen pilihan. Sakramen pilihan tuh sakramen apa aja sih kira-kira? Sakramen imamat sama sakramen perkawinan. Perkawinan sama imamat. Ya, khususnya untuk yang kaum pria, adik-adik yang laki-laki, nanti kalau sudah dewasa mau, aku enggak mau menikah, aku mau jadi romo. Nah, maka tidak akan terima sakramen perkawinan, tetapi menerima sakramen imamat. Nah, sakramen imamat ya. Nah, sakramen imamat ini akan memberi wewenang kepada imam tersebut untuk bisa merayakan sakramen Ekaristi. Jadi kalau online gini kira-kira boleh enggak ya? Oh, papaku beli hosti sendiri, terus diberkati, boleh enggak ya kira-kira? Boleh enggak adik-adik? Tidak boleh. Boleh. Tidak memiliki wewenang menerima sakramen imamat. Karena sakramen imamat adalah wewenang rahmat yang diberikan secara khusus kepada orang yang menjadi imam untuk bisa mengunjukkan sakramen Ekaristi sebagai wakil Kristus, ya. Nah, oke. Sekarang lanjutnya next. Nah, tadi Kak Wira sudah mengatakan 7 akar dosa dan 5 perintah beda. Kira-kira 7 akar dosa itu kalau dihafal itu satu-satu kan gampang lupa ya, Bu. Nah, maka ada singkatannya. Yang sekolah minggu pasti ngerti singkatannya. Habis bertobat, tomat lagi. Itu kan tomat, tobat, tapi kumat, tomat. Kalau 7 itu kita kasih tahu enggak ya? Ada kita kasih tahu aja deh. Oke. Singkatannya Bongkibul Geli Mama. Bongkibul Geli Mama. Bongnya sombong. Kinya kikir. Belnya cabul. Gelnya gelojo. Gelojo itu sama dengan rakus. Terus apa lagi? Serakah. Itu artinya tamak. Nah, I-nya iri hati. Iri hati. Ya masih iri hati ya. Iri hati mah sering ini. Sering. Itu akar dosa. Terus ma-nya. Akan ada mama tadi. Ma pertama marah. Ma kedua katanya malas. Tadi ada 7 tuh tadi kan. Nah, itu biasanya menghinggapi. 7 akar dosa itu mengintip-ngintip. Bahasa Indonesianya menunggu waktu yang tepat manusia supaya kan setiap manusia ada di dalam dirinya 7 akar dosa ini. Nah, kalau itu dilakukan, melakukan perbuatan sombong, melakukan perbuatan kikir, melakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan rakus, melakukan perbuatan iri hati terhadap sesama, melakukan marah dengan seenaknya, pokoknya marah. Kertas sama tulis. Malas, melakukan perbuatan malas, ada PR, ada ulangan, malas belajar. Nah, itu kalau dilakukan maka terus menjadi dosa. Nah, apakah bisa menghindari akar itu tidak tumbuh? Bisa. Kalau mau iri hati, enggak, aku sudah bersyukur. Bu, sebutan 7 akar dosa. Akar dosa itu adalah hal yang ada di dalam hidup manusia, tapi tidak akan menjadi dosa kalau tidak diperbuat. Nah, contohnya iri hati. Tidak tahu, tidak boleh iri hati. Tapi ketika adik dimakan terus kuemu ini merasa, aduh, kueku lebih kecil daripada adik. Nah, harus merampas. Nah, melakukan karena iri hati. Nah, itu sudah menjadi dosa. Marah. Karena akar itu menimbulkan perbuatan-perbuatan kalau dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan,
masa mau marah. Berkembang ya. Nah, kalau tumbuh biji itu ya tumbuh. Tumbuhnya ini tapi biji ini bukan ini biji-biji dosa ini. Iya. Nah, biji akar-akar dosa. Kalau kita Sirami terus marah, dikit-dikit marah. Coba tahan marahnya. Enggaklah, aku nggak akan marah. Gini aja, aku akan ketika mau marah Tuhan, aku mau marah. Aduh Tuhan, tolong aku nahan marah ini. Nah, itu akarnya tidak tumbuh, akar marahnya tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau dibiarkan tambah tumbuh, wah, membuat dosa. Oke, itu akar dosa ya. Sekarang 5 perintah gereja. Kira-kira adik itu sudah tahu enggak 5 perintah gereja? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kira-kira itulah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sudah disebutkan aja. Dilarang pada hari itu. Mengerjakan puasa dan berdoa dan beribadah pada hari Jumat. Mengaku dosa segala sekurang-kurangnya setahun sekali. Sambutlah kebutuhan setelah masa Paskah. Tanya ke Pak Roh Kudus hebat ya. Sekarang saya jelaskan satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud ikutlah merayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu? Mungkin adik-adik, apa semua artinya seperti apa sih? Contohnya hari raya yang disamakan dengan hari Minggu itu ada contohnya. 1 Ibu sebutkan ya di 1 Januari. 1 Januari itu enggak mesti jatuh hari Minggu. Tapi saat itu gereja itu menyatakan hari itu adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Jadi ya kita harus ikut ke gereja. Kan disamakan itu. Nah, kalau ikutilah Ekaristi pada hari Minggu jelas. Dan rayakanlah yang diwajibkan. Nah, yang diwajibkan itu apa? Pekan suci. Jadi pekan suci itu mulai Palma ya ikut, Kamis Putih ikut, Jumat Agung ikut, Sabtu Vigili ikut, Minggu Paskah ikut. Nah, waduh kan kesel Bu. Itu diwajibkan loh. Nah, terus biasanya kan wah rentetan tamasya aja. Nah, pergi holiday. Wah, enggak ya, itu diwajibkan. Jadi pekan suci itu diwajibkan. Apalagi kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu pasti jatuh hari Kamis. Itu diwajibkan kita untuk datang Ekaristi. Terus lagi-lagi, apalagi Natal. Nah, Natal itu biasanya tidak selalu jatuh pada hari Minggu. Tapi diwajibkan kita untuk datang. Nah, itu maksudnya ya. Oke, sekarang lanjut. 4 sekarang. 10 perintah Allah. Oh, kalau ini sudah mahir semua ini Bu, pasti hafal ini. Iyalah. Ya. Jangan menyembah berhala, menyembah kepada aku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, karena hari Tuhan. Hormatilah antara ibu bapakmu dan Nina, bocahku, jangan mencuri, janganlah mengingini. Sekarang nggak enak suaranya, tidak adil. Oke, sekarang diulang ya sama Ibu. Yang lain mute. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi tidak cintailah aku karena aku ini masih gameku belum selesai, maka kalau diajak mama ke gereja ngambek-ngambek. Nah, itu berarti mencintai game daripada Allah, ya. Nah, terus 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Wah, bersumpah palsu. Wah, demi Tuhan Yesus. Wah, itu menyebut Tuhan tidak dengan hormat. Ya. Terus 3, kuduskanlah hari Tuhan. Itu ditaruh di 1 loh batu oleh Allah. Ingat enggak pelajaran sekolah minggu ya? Terus loh yang kedua isinya 4 sampai 10. Hormatilah ibu bapamu.
Jadi kalau siapa yang suka masih ngambek dan marah dengan papa mama, itu tidak boleh itu. Jangan membunuh. Membunuh itu tidak hanya dengan pisau, dengan senjata tajam, tapi kita bisa membunuh sesama dengan kata-kata. Jadi kalau bully itu termasuk membunuh. Yang dibunuhnya apa, Kak? Bu? Karakter. Padahal kita ini ciptaan Allah, Tuhan Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia secitra dengan Allah. Nah, berarti sesama kita ini secitra. Di dalam diri kita ini, setiap kita itu ada pribadi Allah. Ya. Kalau kamu membuli teman, mengolok-olok teman, itu berarti mengolok-olok Tuhan. Jangan berzina, 6. Terus jangan mencuri. Nah, 7. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ini bahasa lainnya ngerasani merumpikan orang lain. Nah, berkata bohong tentang orang lain. Nah, diceritakan. Terus ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Ini juga bisa barang sesama. Menginginin aja sudah dosa loh nih. Terus ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ya. Ini mesti ada 2 loh. Yang 1 loh 1 sampai 3, yang 4 sampai 6 ada di loh yang berikutnya. Maknanya apa ya, Bu En? Yang 1 sampai 3 hubungan manusia dengan Tuhan. Yang loh kedua? Manusia dengan sesamanya. Manusia, ya. Lanjut kita. Nah, ini ulasan konsekrasi. Ada yang masih ingat? Konsekrasi itu apa artinya? Proses perubahan. Ya, pinter. Perubahan tubuh anggur dan roti menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi yang berubah apanya ya, Bu En? Yang berubah substansinya. Yang berubah substansi apa atau substansi itu? Artinya makna. Makna dilihat dengan iman, tidak dilihat dengan mata jasmani. Kalau mata jasmani kita itu tetap bentuknya ya roti, bentuknya roti biasa sama rasa, bentuk, apalagi rupa. Nah, itu sama. Tetapi substansinya berbeda sudah ketika darah tubuh. Ya. Udah ngerti ya? Dimulai kapan konsekrasi itu? Pada saat liturgi Ekaristi dimulai saat doa syukur agung. Doa syukur agung dimulai, waktu Romo mulai membentangkan tangannya. Kalau bahasa Latinnya itu epiklesis. Ya, ketika romonya sudah membentangkan tangannya memohon rahmat Tuhan supaya roti dan anggur ini diubah menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Itu saatnya konsekrasi mulainya. Oke. Lanjut. Nah, kok di gereja Katolik ono pekan suci toh, Bu En? Apa pekan suci itu? Adik-adik mesti tahu ndak ini? Ayo, baru kita alami. Gereja enggak kemarin adik-adik pekan suci? Yo. Gereja. Datang semua dari Kamis, dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Ya. Kenapa disebut pekan suci? Nah, waktu itu Kak Etsa yang melajari itu. Disebut pekan suci. 1 pekan itu kalau kita itu kan ada 7 kalau pemahaman kita. Nah, 1 pekan itu 7 hari. Berarti kalau pekan suci dalam 1 minggu ini ada peristiwa-peristiwa suci. Yaitu dimulai kalau di gereja Katolik dimulai Minggu Palma. Kemudian hari Senin, hari putih, hari Selasa, enggak ada ke gereja. Jangan sangka ada hari-hari itu biasanya di keuskupan para romo, para uskup itu mengulang janji imamat.
Dan uskup itu juga memberkati minyak baptis, minyak krisma, minyak apa lagi? Pengurapan orang sakit. Nah, itu pada saat itu. Nah, setelah itu dilanjutkan Kamis putih. Jumat Agung. Sabtu suci. Minggu Paskah. Hebat anak CKP Roh Kudus, tahu semua. Dah, lanjut. Kita mengulang apa next? Sibori. Next. Sudah Sibori sudah tahu ya, sudah pameran liturgi loh. Ayo, Sibori itu apa sih? Menyimpan hosti. Skala besar berisi hosti. Biasanya disalut dengan emas, ada yang perak juga. Nah, ukurannya ada yang kecil, agak kecil, tanggung, ada yang besar. Biasanya yang besar itu kita lihat pada saat apa ya? Apa? Pada saat Kamis Putih, hosti-hosti itu dimasukin di sepuri besar, terus apa Bu atasnya Bu? Ditutup. Terus biasanya kalau Kamis Putih untuk ditaktakan untuk kuburan itu ditutupin apa? Kain putih. Ya, tahu ya Sibori ya. Jangan sampai nanti ada piala terus anak CKP Roh Kudus. Oh, itu Sibori. Beda loh ya, Sibori sama piala. Kalau Sibori pasti ada tutupnya. Ada banyak ya. Ya, kalau piala hanya satu di dalam perayaan Ekaristi. Kalau Sibori bisa banyak. Karena tempat apa ini piala? Pialanya untuk apa? Untuk menuang Anggur. Menuang apa? Anggur pada saat perayaan Ekaristi. Ya, oke. Next. Nah, ini tadi dijelaskan. Di ritus komuni atau bagian komuni itu dimulai dengan doa Bapa Kami. Tadi Ibu kan sudah janji. Bapa Kaminya tidak diakhiri dengan amin. Kenapa? Karena kita dalam situasi masih rangkaian doa beribadat. Maka enggak perlu kata amin. Ya. Kalau kita berdoa sendiri ya kata amin harus gitu. Itu maknanya. Karena kenapa alasannya masih dalam rangkaian doa. Next. Nah, saat menerima hosti kudus tadi sudah ada poin terus yang jawab waktu pengulangan itu. Kata apa yang kita Amin. Amin artinya apa? Setuju. Setuju pinter. Amin itu artinya setuju. Karena ketika kita diunjukkan biasanya ini tubuh Kristus, maka kamu katakan amin. Ya, saya setuju. Ya. Oke, next. Nah, ini tadi sudah pelajaran terakhir gini. Bagian ritus penutup ada dua hal yang penting, yaitu Bu En jelaskan apa tadi? Berkat, penutup, dan pemutusan. Pemutusan dan penting. Kenapa penting? Berkat. Berkat itu adalah berkat dari Allah sendiri yang diberikan kepada kita melalui romo, mengakui imam. Nah, berkat itu yang sudah dijelaskan dengan Bu En, berkat kekuatan, berkat apa itu sudah dijelaskan? Pengampunan. Ya, untuk supaya kita lebih menjadi kuat, sempurna. Nah, itu diharapkan Tuhan sempurna. Terus yang kedua, pengutusan. Selain memberi berkat, Tuhan juga memberi pengutusan kepada kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Yaitu pengutusannya apa? Tadi kan dikatakan Bu En, untuk mendengarkan amanah perayaan yang disampaikan secara singkat oleh imam. Enggak dong. Pengutusannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu amanat pengutusan yang itu, ya.
Amanat pengutusan itu. Ya, jadi berkat. Setelah keluar dari gereja, bukan artinya wah sudah saya suci. Enggak bisa suci kalau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, tuntunannya itu ya. Nah, itu untuk dibagikan kepada kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat itu artinya dimanapun kamu berada, orang menjadi damai sejahtera. Jangan sampai, oh ada si A. Ayo kita sembunyi aja, atau ayo kita menyingkir aja soalnya dia pembuat onar. Wah, itu tidak menjadi berkat itu. Ya. Jadi berkat ketika kita hadir, kita kelihatan teman, wah si A sudah datang, oh berbondong-bondong. Ya kita bermain, suka kita. Nah, artinya kamu setiap tingkah laku kehidupan kita menjadi berkat sukacita sesama kita. Terus kalau di rumah menjadi ditunggu-tunggu oleh adik, ditunggu kehadiran kalian. Itu artinya kehadiranmu di rumah sungguh menyenangkan, melengkapi. Artinya oh aku enggak disayang mama papa, enggak. Jadi berkat itu artinya berbuatlah yang baik. Berbuat yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Ketika kalian menyenangkan hati Tuhan itu melalui sesama, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang bisa kita lihat siapa Bu En? Sesama kita. Sesama kita siapa? Mama, papa, adik, saudara, pembantu, guru, teman. Nah, itu sama kita yang bisa kita lihat. Teman yang menjengkelkan itu sama kita. Kenapa kok harus memberkati itu? Nah, ingat penciptaan manusia. Allah menciptakan setiap manusia seturut citra Allah. Berarti setiap pribadi manusia itu ada Allah di dalamnya. Ya itu makanya jadi berkat, pengutusannya jadi berkat sama itu. Sip. Ya, oke. Terima kasih ada. Terima kasih.